Allah berfirman surat Al-Munafiqun. Bismillahirrahmanirrahim. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Al-Quran memuji peran serta para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta memuji perjuangan mereka untuk membela agama. Dan Al-Quran menyebutkan kedudukan mereka serta kemuliaan mereka. Begitu juga Al-Quran menceritakan tentang orang-orang munafik serta sifat-sifat mereka dan mereka yang selalu melakukan tipu daya kepada Islam dan kepada Nabiullah Islam Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tidak ada batasan tertentu untuk menceritakan orang-orang munafik. Karena mereka ini adalah lawan yang sesungguhnya. Mereka berbohong. Mereka melakukan berbagai cara untuk memerangi Islam. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan secara khusus kepada nabinya dan kepada orang-orang beriman siapakah orang-orang munafik itu. Lidha yaqulullah ta'ala idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh. Apabila orang-orang munafik datang kepadamu lalu mereka berkata kami mengakui bahwa sesungguhnya kamu benar-benar Rasul Allah dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya kamu benar-benar sebagai Rasulnya. Pengakuan mereka ini tidak tulus. Karena orang-orang munafik menyembunyikan kekufuran. Menyembunyikan sifat permusuhan. Kepada siapa? Kepada Allah dan juga kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan orang-orang munafik mereka menampakkan iman, menampakkan kecintaan, menampakkan seakan-akan mereka sungguh-sungguh membela kepada risalah yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal tidak, mereka itu berbohong. Mereka melakukan berbagai cara untuk memerangi Nabiullah Islam Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah berfirman, wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya orang-orang munafik itu benar-benar orang pendusta. Apa yang dimaksudkan dengan kesaksian Allah bahwa orang-orang munafik itu adalah pendusta? Maksudnya Allah itu mengetahui bahwa mereka itu lawan agama. Mereka itu membohongkan agama. Mereka hendak memerangi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun seakan mereka ini
beriman, seakan mereka ini cinta, seakan mereka ini ingin memperjuangkan agama, akan tetapi tidak. Wa biqaulihi ta'ala wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun, dan Allah mengetahui sebagai saksi bahwa sesungguhnya orang-orang munafik itu benar-benar pendusta. Wal ma'na innal munafiqina yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim. Artinya orang-orang munafik itu hanya mengucapkan sebatas lisan mereka, akan tetapi hati-hati mereka itu tidak beriman. Sebatas lisan mereka mengucapkan qalu nashhadu innaka la rasulullah. Mereka berkata, kami mengakui bahwa sesungguhnya kamu benar-benar Rasul Allah. Pengakuan tersebut sebagai suatu kebohongan, karena hati mereka tidak bersaksi bahwa Muhammad itu sebagai utusan Allah. Wallahu ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'lidun. Allah Subhanahu wa ta'ala zat yang mengetahui apa-apa yang mereka rahasiakan dan apa-apa yang tidak mereka rahasiakan. Ilmu Allah meliputi atas segala sesuatu. Tidak berbeda bagi Allah sesuatu yang dirahasiakan dan sesuatu yang tidak dirahasiakan. Wa huwa lahum bil mirsad. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala selalu mengawasi. Tidak ada sesuatu yang tidak diketahui. Maka segala sesuatu diketahui, diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tercatat dan tersimpan, serta terpelihara. Wa ayawal an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya'lamu haqiqatahu. Begitu juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengetahui siapa orang-orang munafik itu. Walakinnahu ma'murun an yu'amilahum bil-dhahiri la bil-waqi'. Hanya saja Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah untuk memperlakukan segala sesuatu itu secara lahiriah. Al-Islamu yahkumu bil-dhawahir, karena Islam itu menghukumi segala sesuatu yang lahir. La bil-waqi'. Artinya beliau sallallahu alaihi wasallam tidak menghukumi hakikat kekufuran mereka yang dirahasiakan di dalam diri mereka. Karena Islam itu memberlakukan, menghukumi kepada segala sesuatu yang lahir. Oleh karena itu beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, umirtu an uqatilan nasa hatta yaqulu la ilaha illallah wa idza qaluha asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqiha wa hisabuhum 'ala Allah. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sehingga mereka mengucapkan la ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Maka apabila mereka sudah mengucapkan la ilaha illallah, mereka terjaga darah-darah mereka dan harta-harta mereka. Mereka diamankan oleh agama. Illa bihaqqiha,
kecuali yang berkaitan dengan hukum. Seseorang membunuh nyawa yang tidak bersalah, maka yang berlaku adalah hukum qisas. Seseorang yang mengambil harta orang lain secara tidak sah atau yang dinamakan ghasab, maka harus dikembalikan. Wa hisabuhum 'ala Allah, dan hisab mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah lebih mengetahui. Siapapun yang telah mengucapkan la ilaha illallah, maka harta mereka, jiwa mereka dijaga. Orang-orang munafik tidak diperangi karena mereka sudah bersaksi dengan ucapan la ilaha illallah. Sehingga darah mereka, harta mereka dijaga oleh Nabiullah Islam Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kecuali yang berhubungan dengan masalah hukum, maka hukum itu harus ditegakkan. Dan yang lebih mengetahui orang-orang yang beriman dari orang-orang munafik adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu beliau bersabda, wa hisabuhum 'ala Allah, dan hisab mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ablaghu ma qara'tu fil farqi bainal mu'mini wal munafiq qaulul Imam Ali alaihi salam. Syekh Muhammad Jawad Mughniyah, beliau menjelaskan tidak ada sesuatu yang lebih jelas dan gamblang memberikan definisi tentang masalah mukmin dan munafik, atau perbedaan seorang mukmin dan seorang munafik, seperti apa yang telah dipaparkan oleh Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salam. Qala Ali alaihi salam, lisanul mu'mini min wara'i qalbihi wa qalbul munafiqi min wara'i lisanihi. Lisan seorang mukmin itu berasal dari hatinya, maka selalu tutur ucapannya itu benar, tidak berbohong. Ketika berjanji, janji itu ditepati. Dia tidak akan ingkar janji. Berbeda halnya dengan tutur ucapan orang munafik. Wa qalbul munafiqin min wara'i lisanihi. Hati seorang munafik itu ada di balik lisannya, gampang berubah, tidak menepati janji, berbohong, berkhianat. Itu sebagai suatu karakter dari orang munafik. Ay anna lisanal mu'mini tabi'un liqalbihi fala yaqulu illa ma ya'taqidu. Maksudnya lisan seorang mukmin itu berasal dari hatinya. Berbeda dengan lisan seorang munafik. Hatinya itu berada di balik lisannya. Maksudnya gampang berbohong, tidak menepati janji, berkhianat. Walisanuhu yaduru ma'a ahwa'ihi wa aghralihi. Maka lisan seorang munafik itu selalu mengikuti hawa nafsunya, selalu memiliki kepentingan. Wa natijatu dzalika anna al-munafiqa la qalba lahu illa al-hawa wal gharad. Sehingga kesimpulannya, orang munafik itu tidak memiliki hati. Orang munafik itu yang ada di dalam dirinya adalah kepentingan dan hawa nafsu, tidak lebih dari itu.